Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8, mata kuliah operasi teknik kimia 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas DAS 4 dari mata kuliah operasi teknik kimia 1 yang tugasnya bagian bab Vapor Liquid Separation Process dari buku Jim Koplis yang Transport Process and Unit Operation Second Edition. Nah, di sini saya sebagai penyaji dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Farah Fauzia dari NPM 23, Lisna Krisan Wibowo, NPM 28, Michael Putra Sutardi, NPM 32, dan Muhammad Harif Firdaus, NPM 56. Soal yang saya dapatkan untuk penjelasan kali ini adalah soal nomor 11.3/5 tentang steam distillation of benzene atau distilasi uap benzena. Dengan soalnya sebagai berikut, yaitu ada sebuah campuran yang terdiri dari 50 gram mol liquid benzene dan 50 gram mol air yang akan mendidih pada tekanan 101,32 kilopascal, dan diberikan keterangan pula liquid benzene dalam campuran ini tidak larut dalam air. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah tentukan titik didih dari campuran tersebut dan komposisi masing-masing uapnya, serta pertanyaan yang kedua adalah komponen mana yang hilang lebih dulu dari proses penyulingan ini. Dan berikut diberikan data tekanan uap murni dari komponen masing-masing, yaitu tekanan uap air dan tekanan uap benzen dalam milimeter taksa. Pada temperatur 308,5 atau Kelvin atau 35,3 derajat Celcius, tekanan uap murni air adalah 43 mm raksa dan tekanan uap benzen adalah 150 mm raksa. Kemudian pada suhu 325,9 Kelvin atau 52,7 derajat Celcius, tekanan uap airnya sebesar 106 mm raksa dan tekanan uap benzennya sebesar 300 mm raksa. Kemudian pada suhu 345,8 Kelvin atau 72,6 derajat Celcius, tekanan uap airnya sebesar 261 mm raksa dan tekanan uap benzennya 600 mm raksa. Kemudian pada suhu 353,3 Kelvin atau 80,1 derajat Celcius, tekanan uap airnya sebesar 356 mm raksa dan tekanan uap benzennya 760 mm raksa. Kemudian tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita mengambil data diketahuinya terlebih dahulu, yaitu campuran benzen dan air ini akan mendidih pada tekanan 101,32 kilopascal atau apabila kita ubah satuannya menjadi milimeter raksa seperti data yang diketahui ini dengan cara 101,32 kilopascal ini dikalikan dengan 7,5. Ini sebagai faktor pengali untuk mengganti satuan, yaitu didapatkan sekitar 759,9 mm raksa. Dan kemudian tahapan penyelesaian yang pertama adalah kita tentukan dari data yang sudah diketahui, karena datanya itu adalah tekanan uap masing-masing komponen. Sedangkan dalam hukum Dalton tentang tekanan parsial itu adalah tekanan parsial itu rumusnya tekanan parsial sama dengan tekanan total dikali fraksi mol. Jadi kita harus mengetahui tekanan totalnya terlebih dahulu untuk selanjutnya kita dapat menentukan berapa fraksi mol masing-masing uapnya nanti, seperti yang ditanyakan pada soal. Nah, tekanan totalnya ini kita ambil satuannya milimeter raksa. Kemudian kita dihitungnya adalah penjumlahan. Tekanan total ini didapat dari penjumlahan semua komponen yang ada di dalam campuran tersebut. Nah, karena di sini campurannya terdiri dari air dan benzen, maka
tekanan totalnya ini diambil dari tekanan uap murni air dan tekanan uap murni bensin. Nah, di sini itu rumusnya sama dengan sum, kemudian shell-nya D34 dan E34. Dan kemudian kita tarik ke bawah untuk menyamakan fungsi yang kita inginkan. Jadi dapat masing-masing tekanan totalnya. Nah, karena tekanan uap benzen dan air ini akan mendidih pada 759,9 mm raksa dari soal yang sudah diketahui itu, kita dapat mengambil data interpolasi dari tekanan ini. Karena 759,9 ini tidak ada di data, maka kita ambil dari interpolasi. Nah, untuk mengetahui grafik tekanan uap dengan temperatur masing-masingnya, kita buat grafik terlebih dahulu. Nah, caranya itu adalah dengan kita panggil untuk membuat grafik. Pertamanya itu adalah begini. Kita drag dari yang tekanan uap water untuk membuat grafik, dan grafiknya itu jenisnya yang scatter atau yang point dan garis. Nah, apabila sudah seperti ini, kita edit, select data. Kemudian dari sini check data range-nya dihapus saja. Kemudian kita edit ini, kita add. Ini karena kita ingin memasukkan yang pertama adalah tekanan uap waternya, maka kita beri judul ini water. Untuk series X value-nya atau nilai X-nya itu kita ambil dari sini. Nah, kemudian series Y-nya kita ambil dari temperatur yang Celsius. Nah, apabila sudah dapat seperti ini, oke. Kemudian kita add, kita tambahkan datanya untuk yang benzen. Lalu kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya adalah tekanan uap benzen. Lalu untuk nilai Y-nya kita samakan dari temperatur derajat Celcius. Kita tekan OK, dan selanjutnya kita tambahkan untuk yang tekanan total. Kita beri nama ini total. Lalu nilai X-nya adalah tekanan totalnya. Dan nilai Y-nya adalah temperatur derajat Celciusnya. Nah, sudah didapat. Ini sudah betul ya. Oke, nah kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Lalu kita edit. Kita edit bentuknya untuk menamakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini. Lalu kita besarkan agar kelihatan. Nah, kita geser. Dan karena kita tidak memerlukan garis linier masing-masing komponennya, jadi kita hapus saja. Kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, kita dapatkan seperti ini. Lalu kita beri nama. Ini menjadi temperatur dengan satuan derajat Celcius. Lalu yang ini juga. Ini kita ganti menjadi tekanan uap dengan satuan milimeter raksa. Nah, lalu agar ini lebih terlihat, kita kecilkan saja. Kita ubah format axis-nya menjadi minimumnya adalah 30, karena kita mulai temperaturnya itu dari 35,3 ya, teman-teman. Lalu yang maksimumnya kita ambil 90 saja ya, tidak apa-apa. Lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini kan
jadi lebih terlihat ya teman-teman. Nah, kita besarkan lagi. Nah, ini kenapa saya ambil format grafiknya itu garis-garis seperti ini, karena kita itu kan ingin mendapatkan tekanan uap yang 759,9 atau sekitar 760 mm raksa. Nah, di sini itu ini kita bisa langsung lihat ini skalanya itu kan 200 mm raksa, kemudian ada 5 tabel di sini, 5 tabel kecil. Jadi ini sekitar 40, sekitar nilai masing-masing kotak ini 40-40. Jadi ini 640, 680, 720, dan 760. Nah, karena kita itu butuh 759,9 mm raksa, jadi sekitar 760, kurang dikit ya, kurang 0,1. Jadi kita bisa langsung tarik nih garisnya dari sini sampai ke sini. Nah, ternyata di poin 760 ini ada di sekitar sebelum 70 ya, sebelum 70 derajat Celcius, atau sekitar kita hitung ini karena skalanya 2 ya, ini sekitar 68. Nah, untuk lebih tepatnya itu kan kita akan menggunakan interpolasi linear. Nah, apabila teman-teman ingin melihat titik koordinat masing-masing ini caranya begini teman-teman. Jadi di add data labels, nah itu bisa ini kelihatan dari suhu. Nah, kita edit. Ini bisa ditambahkan dari Nah, ini bisa kita pilih mau diberi nama apa, atau dari titik X-nya saja atau titik Y-nya saja, atau bisa dua-duanya. Nah, saya ingin membuat titiknya terlihat titik X dan Y-nya. Jadi kita checklist dua-duanya. Nah, apabila teman-teman ingin juga menambahkan yang air dan benzen, itu caranya sama ya teman-teman. Jadi didapat grafik seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, untuk masing-masing tekanan dan suhu yang lebih tepat, kita gunakan interpolasi linear dengan rumusnya adalah ini. Rumus masing-masingnya itu sebenarnya adalah kita bisa lihat di sini. Jadi kita sebenarnya ini kita tentukan tekanan totalnya dulu, karena kita sudah mengetahui tekanan totalnya itu kan sekitar 759,9 mm raksa. Jadi kita buat titik-titiknya untuk tekanan totalnya, kemudian untuk mencari ini suhu, tekanan uap murni dari air dan tekanan uap murni dari benzennya, kita gunakan interpolasi dan rumusnya itu seperti ini. Jadi ini adalah kita misalkan kita misalkan titik tekanan totalnya itu adalah X, dan nilai yang ingin kita ketahuinya itu adalah sebagai Y. Nah, jadi ini kita mengetahui adalah titik X1 ini adalah 460, dan titik X2-nya itu karena diketahui di sini adalah ini kan, karena 759,9 itu antara ini dan ini. Jadi kita masukkan titik X1-nya adalah titik X1-nya adalah 406 dan titik X2-nya adalah 861. Dan untuk si Y-nya itu kan menyesuaikan karena kita ingin mengetahui temperaturnya dan tekanan uap murni masing-masing komponennya. Nah, kita masukkan rumusnya, itu adalah seperti ini. Ini tanda dolar ini, tanda yang seperti dolar ini adalah untuk menetapkan nilai yang kita pilih gitu. Jadi ini X-nya tetap yang ini, dan ini sebagai Y-nya yaitu, dan ini juga sama, semuanya seperti itu rumusnya. Dan kita tarik garis, maksudnya kita drag agar semua rumusnya itu mengikuti. Nah, kemudian didapat hasil interpolasinya adalah segini untuk
Untuk tekanan totalnya 759,9 mm raksa itu adalah suhu didihnya itu didapat 668,18 derajat Celcius, atau apabila diubah ke Kelvin itu ditambah 273,515 menjadi 341,33 Kelvin. Komponen dari airnya sebesar 226,56 mm raksa atau sekitar 30,21 kPa kilopascal. Dan untuk tekanan benzennya itu sebesar tekanan uap benzen maksud saya 553,34 mm raksa atau sekitar 71,11 kilopascal. Nah, untuk mengetahui nilai fraksi mol dari air dan benzen itu kita menggunakan rumus dari hukum Dalton tentang tekanan parsial, yaitu tekanan parsial itu sama dengan tekanan total dikali X fraksi molnya. Nah, untuk mengetahui fraksi molnya berarti kita butuh rumus tekanan parsial dibagi tekanan total. Itulah teman-teman. Nah, berarti untuk si Xi atau fraksi mol si water itu sama dengan PI total atau tekanan parsial, maksudnya tekanan parsial dari air dibagi tekanan totalnya. Nah, segini. Dan tekanan dari benzennya itu sebenarnya bisa kita pakai rumus ini juga. Tekanan benzen dibagi tekanan totalnya, atau bisa juga 1 dikurangi tekanan air. Nah, sama kan teman-teman. Nah, ini karena kemudian ini kan sudah menjawab dari pertanyaan yang pertama, tekanan total masing-masing komponen itu yang ini, dan fraksi mol masing-masing komponennya di sini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah komponen mana yang akan hilang lebih dulu dari proses penyulingan. Nah, karena tekanan uap benzen dan lebih besar dari tekanan uap benzen dan fraksi mol benzen itu lebih besar dari tekanan uap air, maka komponen benzen akan hilang terlebih dahulu dari penyulingan. Gitu teman-teman. Sekian penyelesaian soal nomor 11 3-5 dari buku Jane Coppes Transport Process and Unit Operations Second Edition ini. Saya yakin penyelesaian ini dapat diikuti oleh teman-teman semua. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.